Kalau cewek cantik itu masih wajar lah, bos. Ini ada yang cantik, bos. Halo bos-bosku, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat bos-bos yang sudah mengklik video ini. And welcome to channel YouTuber Sederhana Bukan Cerita Biasa. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah tentang seorang badut yang menjadi inspirasi nyata bagi film It. Pastinya bos-bos juga udah pernah nonton film It ini kan bos? Film horor yang mengisahkan tentang bocah-bocah yang dihantui oleh badut seram. Saya sendiri juga udah nonton filmnya, bos. Walaupun nontonnya itu gratisan di situs bajakan. Tapi nggak sepenuhnya gratis juga bos, karena saya perlu beli kopi dulu di warung kopi yang ada wifi-nya. Baru saya download lalu tonton di rumah. Stephen King, si pembuat cerita It, sempat mengungkapkan dalam sebuah wawancara bahwa ia membuat cerita It akibat terinspirasi dari sosok pembunuh berantai yang bernama John Wayne Gacy, yang saat itu dijuluki sebagai badut pembunuh. Oke, tanpa panjang 3 kali lebar lagi, ini dia kisah selengkapnya. Dalam dunia psikologi mengenal sebuah istilah yaitu coulrophobia, yakni fobia terhadap badut. Fobia ini dikenal luas semenjak kemunculan sebuah novel karya Stephen King yang berjudul It yang dirilis pada tahun 1986. Dalam novel tersebut mengisahkan tentang seorang badut bernama Pennywise, lalu kemudian diadaptasi menjadi sebuah film yang dirilis pada tahun 2017 yang lalu. Namun dibandingkan karakter fiktif tersebut, ternyata memang ada badut yang menyebarkan teror di dunia nyata, yaitu John Wayne Gacy, seorang pemerkosa, penyiksa, dan pembunuh. Kebanyakan korbannya adalah pria yang masih muda bos. Kejahatan sadisnya membuat ia dijuluki dengan nama The Killer Clown atau sang badut pembunuh. Orang inilah yang menjadi inspirasi bagi Stephen King untuk menuliskan karyanya. John Wayne Gacy lahir di Chicago, Amerika Serikat pada 17 Maret 1942. Ayahnya yang bernama John Stanley Gacy adalah veteran Perang Dunia I yang bekerja sebagai mekanik mobil. Ia mendidik Gacy dengan teramat keras. Maklum, ayahnya ini adalah seorang pecandu alkohol bos, tukang mabuk. Semasa kecil, ia pernah dipukuli memakai sabuk celana karena telah mengacaukan penataan onderdil di bengkel ayahnya. Dalam kesempatan lain, ia juga pernah dicambuk karena dituduh telah melecehkan anak perempuan tetangganya. Kerap pula ayahnya mengamuk tanpa alasan yang jelas. Gacy juga pernah dihajar dengan menggunakan sapu hingga pingsan. Siksaan secara mental juga datang melalui ujaran negatif. Ia dilabeli sebagai anak bodoh yang tidak pernah lebih baik ketimbang dua saudara perempuannya. Ia juga pernah menjadi korban pelecehan seksual oleh seorang anggota keluarga temannya. Pengalaman ini sengaja dirahasiakan dari orang tuanya karena takut dimarahi ayahnya lagi bos. Takut kena hajar lagi ya bos. Masa kecil hingga remajanya dijalani dengan susah payah. Hingga pada pertengahan tahun 1960-an, hidupnya mulai stabil. Ia tinggal di Waterloo sambil menangani beberapa restoran cepat saji, menikah muda, dan telah mempunyai keturunan. Namun di balik topeng kestabilan itu, Gacy ternyata mempunyai wajah yang lain. Dia menjadi seorang pecandu narkoba di ruang bawah tanah rumahnya. Ia kerap mengajak pekerja restorannya untuk minum-minum lalu kemudian menggoda mereka. Di titik inilah mulai terlihat bahwa orientasi seksual Gacy adalah gay atau biseksual. Homo bos, alias cowok suka cowok. Jadi pekerja restorannya ini cowok ya bos, bukan cewek. Kalau cewek cantik itu masih wajar lah bos. Ini ada yang cantik, bos. Yo digaya awakmu ae aku moh. Lambat laun, ia mulai berani melanggar batas. Pada tahun 1968, dia didakwa melakukan sodomi pada 2 remaja laki-laki dan dihukum 10 tahun penjara. Baru 18 bulan menjalani hukuman, Gacy kemudian mendapat pembebasan bersyarat dengan masa percobaan selama 21 bulan. Syarat pembebasannya ialah Gacy harus kembali ke Chicago untuk tinggal bersama ibunya. Gacy lantas membeli sebuah rumah di daerah North Park Township dengan bantuan ibunya. Di tempat inilah ia kembali melakukan aksi pelecehan seksual hingga pembunuhan terhadap hampir 30-an orang bos. Semua dilakukan secara rapi sembari bersikap normal di luar sana. Pada awal 1970-an, Gacy memulai profesi sebagai penyedia jasa pengecatan, dekorasi, dan perawatan rumah. Ia menampilkan diri sebagai warga negara dan anggota komunitas lokal yang baik. Ia aktif dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya publik, termasuk
menyelenggarakan pesta jelang musim panas tahunan pada tahun 1974, dan pada tahun 1975 ia mulai bergabung dengan Jolly Joker, klub badut lokal yang anggotanya tampil rutin dalam acara-acara penggalangan dana atau parade menghibur pasien anak-anak di rumah sakit. Gasi juga merancang kostum dan merias mukanya sendiri, bos. Jika badut-badut lain mengaplikasikan cat merah dalam bentuk bundar di sekeliling bibir, Gasi membuat kedua sudutnya meruncing ke atas, mirip karakter Joker ya, bos ya. Dan hasilnya raut mukanya ini terlihat seperti selalu tertawa. Nama panggungnya adalah Pogo the Clown. Ia terlihat lucu dan selalu menghibur. Tetapi di balik karakter badut yang selalu tersenyum itu, ia melakukan aksi sadisnya. Korban pertamanya adalah Timothy Jack McCoy yang pada awal Januari 1972 sedang dalam perjalanan memakai bus dari Michigan ke Omaha. Saat sedang berhenti di sebuah terminal, ia diajak Gasi untuk keliling Chicago. Jack tidak menolak dan ia pun tak curiga saat diminta menginap di rumah Gasi karena pada saat itu malam semakin larut. Keesokan harinya Gasi bangun dengan kaget karena Jack berdiri di depan pintu kamarnya dengan memegang sebilah pisau dapur. Gasi kemudian menyergap Jack yang langsung mengangkat kedua tangannya tanda menyerah. Pisau yang digenggam oleh Jack ini mengarah ke bawah, bos, dan tanpa sengaja mengiris lengan tangan Gasi. Keduanya bergumul di lantai saling menendang hingga akhirnya Gasi merebut pisau dan menghujamkannya berkali-kali ke dada Jack. Ia pun tewas seketika. Kemudian Gasi pergi ke dapur dan di sana sudah ada sekotak telur yang terbuka dan daging asap di atas meja. Jadi si Jack ini tadi sebelumnya memasak sarapan untuk 2 orang, bos. Ia bermaksud membangunkan Gasi tanpa sadar dirinya masih memegang pisau. Sedangkan Gasi yang baru bangun menganggap Jack akan menyerangnya. Jadi salah paham ya, bos ya. Setelah kejadian tersebut, mayat Jack kemudian dikubur di ruang bawah tanah dan ditutup dengan lapisan beton. Dalam wawancara usai penangkapan, Gasi mengaku kepada polisi bahwa ia merasakan 2 sensasi sekaligus setelah membunuh Jack. Pertama, ia benar-benar kehabisan tenaga, dan yang kedua, ia merasakan perasaan bahagia dan senang yang luar biasa. Benih-benih psikopat mulai muncul setelah pembunuhan pertama yang dilakukannya, bos. Pada tahun 1976 hingga 1978 adalah periode Gasi melakukan mayoritas aksi pembunuhannya. Ia mengistilahkannya dengan cruising. Targetnya adalah remaja laki-laki berusia 14 tahun hingga 18 tahun. Ada korban yang berprofesi sebagai pekerja di restoran cepat saji yang ia kelola. Ada pula pemuda asing yang polos dan terjebak dengan sikap ramah yang ditunjukkan oleh Gasi. Modus operandi lainnya adalah dengan menculik paksa korban menggunakan obat bius. Pada 1975, ia memulai satu teknik penjebakan baru, yakni mengajak pekerja restoran ke rumahnya untuk minum-minum. Saat korban sudah mabuk, Gasi akan memborgol korban dengan alasan menunjukkan aksi sulapnya, dan semua korban pada akhirnya tewas dan dikubur di ruang bawah tanah rumahnya. Namun tidak semuanya dikubur di ruang bawah tanah. Dari investigasi kepolisian Illinois, ada beberapa korban yang dibuang di sungai Des Plaines. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Aksi pembunuhan yang dilakukan oleh Gasi akhirnya mulai terendus pihak kepolisian, bos. Bermula pada penyelidikan kasus hilangnya Robert Jerome Peace yang berusia 15 tahun. Pada ibunya, si Robert ini izin keluar sebentar karena akan menemui Gasi yang menjanjikan sebuah pekerjaan. Namun ia tak pernah kembali. Usai ibu dari Robert melaporkan anaknya yang hilang, polisi mendapat keterangan soal pertemuan Gasi dan Robert dari seorang pemilik apotek tempat mereka berdua bertemu. Mereka pun segera meminta keterangan Gasi yang berkali-kali mengelak terlibat atas kasus hilangnya Robert. Polisi kemudian mendapatkan izin pengadilan untuk menggeledah rumah Gasi dan menemukan barang-barang yang mencurigakan, bos. Ditemukan baju-baju yang terlalu kecil untuk ukuran Gasi, buku mengenai homoseksualitas dan pedofilia, kartu-kartu SIM, borgol, alat suntik, pistol, dan tanda terima dari apotek tempat si Robert bekerja. Sementara polisi melanjutkan pemeriksaan intensif, Gasi masuk dalam pengawasan sejumlah detektif. Gasi pun tetap berupaya merebut hati para detektif dengan mengajak mereka makan-makan, minum-minum, sambil menegaskan bahwa dirinya tidak tahu apa-apa. Proses penyelidikan yang panjang membuat Gasi semakin lelah, ditambah dengan berbagai temuan baru kian mengaitkan dirinya pada kasus hilangnya belasan pemuda termasuk si Robert. Gasi pun akhirnya mengaku bersalah. Ia mengatakan telah melakukan penculikan dan pembantaian terhadap lebih dari 30 orang. Kemudian satu tim polisi bersenjata lengkap disertai tim forensik meluncur ke rumah Gasi untuk melakukan penggeledahan lebih mendetail. Mereka juga memeriksa ruang bawah tanahnya yang kala itu kondisinya agak kebanjiran.
Namun tim kepolisian tidak kesulitan untuk menggali tanah hingga akhirnya menemukan potongan-potongan daging busuk dan tulang lengan manusia. Sementara mayat Robert termasuk yang dibuang ke sungai bersama 4 korban lainnya. Sisanya ditemukan di ruang bawah tanah atau garasi rumah kasih. Usia rata-rata korban diperkirakan antara 14 hingga 19 tahun. Totalnya ada 33 orang, namun yang berhasil diidentifikasi hanya 27 orang saja, bos. Pada saat penangkapan, Gacy mengklaim total korban sebenarnya mencapai 45 orang. Namun Gacy tidak mau menyebutkan di mana saja sisa-sisa mayat ia kuburkan. Beberapa penyidik mempercayai apa yang dikatakan oleh Gacy. Namun hingga persidangan, polisi tidak menemukan mayat korban lainnya. Pada tanggal 13 Maret 1980, ia didakwa hukuman mati dan menanti 14 tahun sebelum akhirnya disuntik mati di sebuah gedung di Illinois pada 10 Mei 1994. Menurut sejumlah laporan, Gacy didiagnosis sebagai seorang psikopat yang tidak merasa menyesal atas tindak kejahatannya. Pernyataan terakhirnya kepada pengacara dengan nada sombong bahwa hukuman mati tidak akan mengembalikan nyawa para korbannya. Pada jam-jam menjelang eksekusi mati, sekitar ribuan orang memadati gedung tersebut. Sebagian besarnya adalah pendukung eksekusi mati dan sebagian kecil adalah massa penolak hukuman mati. Beberapa orang yang benci setengah mati padanya mengenakan kaos dengan slogan "Tidak ada air mata untuk si badut". Itulah kisah panjang dari John Wayne Gacy yang dijuluki dengan The Killer Clown atau Sang Badut Pembunuh. Sosok nyata yang menjadi inspirasi bagi ceritain karya Stephen King. Dari kisah tersebut kita bisa menarik pelajaran bahwa tidak baik mendidik anak dengan kekerasan, bos. Sebagai orang tua yang baik harusnya bisa mendidik dengan cara yang lebih baik lagi. Dibilangin baik-baik atau gimana, yang penting jangan sampai main tangan. Nanti takutnya mental anak jadi terganggu. Karena bagaimanapun juga anak adalah cerminan dari orang tuanya. Buat bos-bos yang mau request cerita bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Like video ini jika bos-bos suka dan share video ini jika bermanfaat. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini agar bos-bos tak ketinggalan update selanjutnya. Terima kasih buat bos-bos yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika ada salah kata saya minta maaf, ambil positifnya dan buang negatifnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.